Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan kita nikmat beserta kesehatan dan kesempatan sehingga pada hari ini Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 kita dapat menyelenggarakan webinar dengan topik kupas tuntas tip dan trik lolos validasi aksi nyata platform Merdeka Mengajar. Bapak Ibu yang berbahagia, acara ini diselenggarakan oleh MGMP Kabupaten IPA, Kabupaten Gresik, dan Komunitas Belajar MGMP IPA Kabupaten Gresik, dan Bapak Ibu yang mata pelajaran non-IPA yang berbahagia yang turut serta ikut dalam webinar kali ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, perkenalkan saya Yuni Isnaini akan memandu acara ini ke depan selama 90 menit sampai ujung acara. Baiklah, saya bacakan acara pada webinar hari ini. Yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, adalah sambutan oleh Bapak Ketua MGMP IPA Kabupaten Gresik. Yang keempat, penyampaian materi webinar. Yang kelima, tanya jawab. Yang keenam adalah foto bersama. Yang ketujuh adalah doa dan terakhir penutup. Baiklah Bapak Ibu sekalian, makan nasi di rumah Pak Rahmat. Lauknya pakai ikan dan sambal tomat. Mari kita mulai acara hari ini dengan senyum semangat agar webinar ini mendatangkan manfaat. Baik, kita buka acara pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, acara yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu dimohon untuk fokus di depan layar. Silakan. Ya. Oke, Kak, apa-apa. Sudah baca? Sudah. Bapak Ibu, mohon maaf karena ada kendala jaringan sehingga lagu Indonesia Raya tidak dapat diperdengarkan dengan bagus. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Ketua MGMP IPA Kabupaten Gresik kepada Bapak Ahmad Farihin, Sarjana Sains. Disilahkan.
Nah, wes. Baik, terima kasih Pak Zainuri. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. La haula wala quwata illa billah amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Pembina MGMP IPA Kabupaten Gresik, Pak Agus Parzuki SPD MPD, Pak Burhanuddin SPD MPD, Bapak Ibu pengurus MGMP IPA Kabupaten Gresik, yang kami hormati juga Bapak Ibu guru IPA se-Kabupaten Gresik, yang kami hormati juga narasumber kita hari ini Ibu Ani Sri Wahyuni dari SMP 5 Gresik. Tidak lupa Bapak Ibu guru yang dari non anggota MGMP IPA, baik yang dari Gresik maupun yang dari luar Gresik. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini MGMP IPA melalui komunitas belajarnya dapat menyelenggarakan kegiatan webinar yang berjudul Kupas Tuntas Tips dan Triks Lolos Validasi Aksi Nyata di PMM. Bapak Ibu sekalian, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak-pihak yang mendukung kegiatan webinar ini. Bapak Ibu sekalian, kegiatan ini adalah kegiatan perdana yang pertama kali di tahun ajaran ini yang dilakukan oleh MGMP IPA melalui kombelnya, yaitu Kombel Belajar MGMP IPA Gresik. Semoga hari ini kegiatannya lancar, tidak ada kendala. Amin ya. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Pembina MGMP IPA, teman-teman sekalian, dan pihak-pihak lain yang tidak bisa saya sebutkan pada hari ini. Bapak Ibu sekalian, sekedar informasi saja bahwa terima kasih. Yang pertama terima kasih karena jumlah peserta yang sudah mendaftar di kegiatan webinar MGMP IPA kali ini adalah sekitar 150-an peserta. Alhamdulillah teman-teman atau guru-guru yang lain sudah mendukung kegiatan kami. Semoga kegiatan ini akan terus kita lakukan dan terus kita tingkatkan dan menjadi contoh untuk MGMP yang lain. Bapak Ibu sekalian, seperti yang sudah kita ketahui di aplikasi PMM atau platform Merdeka Mengajar, ada menu pelatihan, yaitu pelatihan mandiri, dan banyak sekali pelatihan-pelatihan yang mungkin bisa kita ikuti di situ. Kita nggak usah cari di webinar-webinar yang lain. Ya, sebenarnya di PMM sudah cukup dan valid. Tapi kendala kita adalah ketika kita seperti yang sudah disampaikan atau barangkali Bapak Ibu sudah mengalami, kita itu terkendala oleh waktu, nih, Bapak Ibu disibukkan dengan mengajar. Sehingga untuk membuka aplikasi PMM, terutama pelatihan mandiri, enggan. Nih. Tapi pada hari ini, insya Allah, MGMP IPA melalui kombelnya MGMP IPA Kabupaten Gresik berusaha mendampingi Bapak Ibu sekalian dalam kupas tuntas bagaimana tips dan triksnya agar bisa lolos validasi di PMM. Bapak Ibu sekalian, ketika kita mengerjakan di aksi nyatanya di pelatihan mandiri, mungkin kita masih banyak kendala, entah itu salah upload, salah mengerjakan aksi nyatanya, kemudian validasinya juga lama. Itu mungkin yang sudah pernah Bapak Ibu sekalian alami. Sehingga pada pagi hari ini kita mengundang Bu Ani Sri Wahyuni dari SMP Negeri 5 Gresik. Beliau ini adalah uh, tergabung dalam tim penelaah
penelaah aksi validasi di PMM. Mudah-mudahan hari ini Bu Ani bisa membantu teman-teman bagaimana supaya cepat divalidasi. Syukur-syukur ya, khususnya Bapak Ibu guru yang di Kabupaten Gresik cepat divalidasi. Karena biasanya kalau di lama validasinya itu teman-teman atau Bapak Ibu guru sudah mulai putus asa sehingga nggak mau mengerjakan lagi. Jadi mudah-mudahan hari ini Bu Ani bisa membagikan ilmunya bagaimana caranya cepat divalidasi dan sebagainya seperti itu. Oke. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih atas dukungannya, terima kasih atas kehadirannya, atas waktunya. Saya ucapkan selamat, mudah-mudahan hari ini acaranya lancar. Kami mohon maaf atas nama seluruh pengurus MGMP IPA Kabupaten Gresik. Kami mohon maaf sekali lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam disampaikan warahmatullahi kepada Bapak Farihin, Sarjana Sains yang telah memberikan pemaparannya. Baiklah, kita sampai pada acara yang kita tunggu-tunggu, yakni pemaparan materi webinar yang bertopikkan kupas tuntas, tips dan trik aksi lolos validasi aksi nyata platform Merdeka Mengajar. Baik, saya sapa dulu Bu Ani. Selamat pagi, Bu Ani. Mana wajahnya? Bu Ani? Oh ya. Selamat pagi, Bu Ani. Suaranya mana? Oh iya, belum di unmute. Bu Ningsi, selamat pagi Bu Ningsi. Belum di unmute juga ya, nanti di unmute. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sudah siap kedua ibu-ibu ini yang cantik-cantik ini akan memandu webinar pada hari ini. Dari sini tampak sinar di atas pohon kelapa, cahayanya sungguh menyilaukan mata. Di sini kita ikut webinar bersama MGMP IPA supaya kita dapat segera lolos aksi nyata. Monggo Bu Ani dan Bu Ningsi, acara kami persilahkan. Ya. Terima kasih Bu Yeni yang baik dan cantik, semangat. Bu Ani, Pak Farihin dan semuanya, semangat. Mohon izin Bapak Ibu hadirin semua, saya akan melanjutkan acara di pagi hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak hadirin semua yang hebat dan luar biasa atas antusiasnya yang menyempatkan waktu untuk mengikuti acara webinar kali ini, baik dari anggota MGMP Hombel MGMP IPA Kabupaten Gresik maupun Bapak Ibu peserta dari luar anggota MGMP IPA. Gimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Baik-baik? Sehat-sehat, G? Baik. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa menghadiri acara webinar pada pagi hari yang cerah ini yang bertemakan kupas tuntas tips dan trik lolos validasi aksi nyata di PMM yang diselenggarakan oleh Kombel MGMP IPA Kabupaten Gresik dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir zaman. Yang terhormat Bapak Pembina MGMP IPA Kabupaten Gresik, Bapak Agus Marzuki SPD MPD, dan Bapak Burhanuddin SPD MPD, Bapak Ketua Kombel MGMP IPA Kabupaten Gresik, Bapak Ahmad Farihin Sarjana Sains, rekan-rekan pengurus MGMP IPA Kabupaten Gresik, dan
Ibu narasumber tercinta, Ibu Ani Sri Wahyuni, Sarjana Pendidikan, dan yang luar biasa dan teristimewa Bapak Ibu hadirin, guru-guru pendidik SMP Kabupaten Gresik. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan kepada kita semua. Amin. Bersama saya, Ningsih, Sarjana Pendidikan, Guru IPA SMP Negeri 9 Gresik, sebagai moderator. Nah, Bapak Ibu yang hebat dan berbahagia, untuk memulai acara webinar pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Terima kasih. Semoga dengan doa yang kita panjatkan, acara webinar kali ini bisa berjalan lancar, tidak ada terkendala suatu apapun sampai akhir nanti. Baiklah, Bapak Ibu hadirin yang hebat, saya akan membacakan kesepakatan webinar pada pagi hari ini. Izin untuk share kesepakatan, Bapak Ibu. Nah, kesepakatan webinar pada pagi hari ini, yang pertama, peserta mengikuti jalannya acara sesuai rundown dengan selalu tepat waktu dan wajib mengisi daftar hadir. Ditutup hari ini pada pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Ketika pemateri atau narasumber memaparkan materi, diharapkan semua peserta mematikan mikrofon. Bagi rekan-rekan semua yang tidak terkendala sinyal, diharapkan untuk on kamera dan mengganti background yang telah kami kirim di grup MGMP IPA. Bagi peserta yang ingin bertanya, nanti ada sesi tanya jawab, diharap menggunakan raise hand atau mengaktifkan raise hand-nya, dan setelah dipersilakan bisa menyalakan mikrofon untuk bertanya. Jangan lupa dari nama dan UPT SMP mana Bapak Ibu. Sebelum acara ditutup, nanti ada sesi foto bersama yang bisa diabadikan. Peserta bisa mengabadikan bersama-sama dengan screenshot. Dan yang terakhir, mari menjaga sopan santun dan saling menghargai sesama peserta, baik secara lisan maupun tingkah laku saat acara webinar berlangsung. Baiklah Bapak Ibu. Tibalah saatnya yang telah kita tunggu-tunggu bersama, pemaparan materi oleh narasumber kita tercinta, Ibu Ani Sri Wahyuni, Sarjana Pendidikan, yang akan sharing dan berbagi praktek baik. Marilah kita mendengarkan pemaparan materi beliau. Gimana kabarnya Bu Ani? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, terima kasih Bu Ani telah hadir. Untuk lebih jelasnya siapakah beliau Bu Ani ini, Bapak Ibu yang hebat, beliau adalah tim penelaah aksi nyata di PMM batch 1 periode Maret sampai April 2024. Karya-karya beliau telah banyak mendapatkan apresiasi dari PMM dan dipublikasikan. Beliau juga telah membuat lebih dari 30 aksi nyata yang mendapat sertifikat dari PMM. Teman kita ini sebagai guru IPA di UPT SMP Negeri 5 Kabupaten Gresik dan juga dipercaya sebagai pengurus MGMP IPA Kabupaten Gresik. Kita beri aplaus yang meriah untuk Bu Ani, Sarjana Pendidikan, dan kita semua. Monggo Bu Ani, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Ibu Ningsih. Ibu Ningsih, suara saya sudah dapat terdengar dengan jelas. Ya. Alhamdulillah terdengar Bu Ani. Semangat Bu Ningsih, semangat untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Ibu Ningsih, selamat pagi Bapak Ombel MGMP IPA Kabupaten Gresik,
Bapak Agus Marjuki, SPD MPD, Bapak Burhanuddin, SPD MPD. Selamat pagi, Bapak Ketua MGMP IPA Kabupaten Gresik selaku Bapak Ketua Kombel IPA Kabupaten Gresik, Bapak Ahmad Farihin. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi yang terutama teman-teman semua seperjuangan, guru-guru hebat, peserta webinar pagi ini. Terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktu. Sebelum acara saya lanjutkan, izinkan saya berpantun dulu. Air beriak tanda tak dalam, air tenang di sebuah telaga. Izinkan saya mengucapkan salam pada teman-teman yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan waktu yang luang, sehingga kita tetap memberikan yang terbaik, pelayanan yang terbaik kepada peserta didik kita. Bapak Ibu guru hebat MGMP IPA Kabupaten Gresik, tetap bersemangat pagi ini sehingga kita dapat mengikuti acara dari awal. Keadaan semangat, penuh semangat dan sehat walafiat. Oke, Bapak Ibu guru hebat Kabupaten Gresik, saya mengucapkan salamnya guru hebat di Indonesia bahwa salam dan bahagia, bahwa kita ingin mendidik anak dalam keadaan, dalam jalan keselamatan dan bahagiaan. Saya menyadari Bapak Ibu guru semuanya, mohon maaf saya di sini, saya menghaturkan hormat kepada jenengan semua. Saya mengucapkan terima kasih jenengan di luar sana, kepentingan jenengan di luar sana, kesibukan jenengan semuanya di luar sana sangat luar biasa. Namun jenengan semua sudah meluangkan waktu untuk sharing, berbagi ilmu dengan saya. Dalam acara webinar pagi ini kita akan mengupas tuntas tips dan trik lolos validasi aksi nyata selanjutnya, sehingga aksi nyata kita tidak berwarna putih terus, selanjutnya akan berwarna hijau dan ada tulisannya bersertifikat. Begitu Amin. Bapak Ibu, tetap Amin. semangat, teman-teman hebat MGMP IPA Kabupaten Gresik. Saya di sini akan memulai praktek baik webinar pagi ini. Mohon izin untuk share screen. Ya, Ibu Ningsih bisa dilanjutkan ya. Saya mau screen dulu. Ya, terima kasih Bu Ani. Suara saya masih terdengar jelas, Ibu? Terdengar. Kita memang sebetulnya ingin membuat aksi nyata itu, tapi kadang terkendala beberapa. Iya. Ya, nanti mudah-mudahan tips ini langsung bisa kita manfaatkan. Nah, tapi banyak tapinya itu ya, Bu Ningsih ya. Ya. Ibu Ningsih, mohon izin saya jelas. Sampun, sudah. Sampun. Kelihatan jelas, Bu Ani. Bapak Iji Ningsih, selaku teman dan senior saya, mohon maaf ya Bu Iji ya. Saya hanya berbagi ilmu, Pak Rufi'i, mohon nanti dibagi ilmu MGMP IPA Kabupaten Gresik. Pada tahun 2023, ya, kita disibukkan dengan platform Merdeka Mengajar, yaitu aplikasi PMM. Kita tidak bisa menghindari aplikasi tersebut, dan kita tidak bisa menolak ataupun kita tidak bisa merasa cuek saja terhadap aplikasi tersebut. Mau nggak mau, enggan nggak enggan, kita harus mau untuk membuka dan mengerjakan topik-topik yang ada di sana. Saya yakin Bapak Ibu guru MGMP IPA Kabupaten Gresik, walaupun mungkin hari ini hanya 1, 2, 3 sertifikat yang dipunya, tapi saya yakin setelah ini Bapak Ibu guru paling tidak mendapatkan pencerahan atau paling tidak ada niatan positif. Setelah ini kita niat dan bagaimana caranya kita dapat mendapatkan sertifikat sehingga platform Merdeka Mengajar kita ada warna hijaunya, bukan hanya sekedar warna putih atau warna biru saja. Ngoten nggih Bu Ningsih ya. Oke, Bapak Ibu guru hebat MGMP IPA Kabupaten Gresik, mohon izin, mohon maaf sebelumnya saya sharing di sini sebetulnya apa yang akan kita bahas nantinya dalam webinar ini. Bapak Ibu guru, nanti kita akan membahas apa itu sebenarnya aksi nyata.
Mengapa aksi nyata kok perlu sekali kita lakukan sebagai guru, sebagai pendidik, dan bagaimana tahapan-tahapan aksi nyata yang benar kita lakukan sehingga kita tidak hanya sekedar meluangkan waktu tetapi tidak lolos, ataupun bagaimana caranya supaya aksi nyata yang kita lakukan tadi sekali kita mendayung maka akan terlampaui, artinya sekali kita melakukan maka kita akan bisa mendapatkan goal dan mendapatkan sertifikat lolos validasi. Bapak Ibu guru hebat, apakah itu aksi nyata dalam PMM? Aksi nyata dalam PMM merupakan bentuk implementasi terkait dengan topik yang telah dipelajari oleh guru selama pelatihan mandiri. Aksi nyata di PMM memberikan kesempatan bagi kita sebagai pendidik untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai tenaga pendidik secara mandiri. Aksi nyata merupakan implementasi tentang apa yang bisa kita lakukan, apa yang kita lakukan dalam kita mempelajari pelatihan mandiri ke dalam konteks dunia nyata sehari-hari, dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis yang kita lakukan di sekolah atau unit kerja kita masing-masing. Aksi nyata juga merupakan bukti pemahaman guru terhadap topik yang kita pelajari dalam PMM pelatihan mandiri melalui aksi nyata. Guru bisa mencoba mengimplementasikan teori yang telah dipelajari dalam pelatihan mandiri, kemudian mendemonstrasikan pemahaman tersebut sehingga Bapak Ibu, sesekali ketika kita mengajar, maka kita bisa merekod atau kita bisa memvideo kegiatan kita, kemudian kita bisa mengupload kegiatan tersebut sesuai dengan topik dalam pelatihan Merdeka Mengajar. Bapak Ibu guru hebat MGMP IPA Kabupaten Gresik yang saya hormati, mohon izin saya melanjutkan mengapa guru perlu sekali untuk melakukan aksi nyata. Karena melalui aksi nyata tersebut, guru bisa mencoba mengimplementasikan teori-teori yang telah dipelajari dalam pelatihan mandiri. Karena sebelum ke aksi nyata, kita diwajibkan untuk melalui tahapan-tahapan yang harus dilalui, sehingga tidak bisa langsung menuju ke topik aksi nyata. Bapak Ibu guru bisa mendemonstrasikan pemahaman dan penguasaan materi, dan dengan demikian kita bisa menyelesaikan satu topik pelatihan mandiri di PMM tersebut. Dalam aksi nyata, kita tidak dibatasi oleh waktu, sehingga dalam pengerjaan aksi nyata tersebut, Bapak Ibu guru bisa bebas untuk menyelesaikan sesuai dengan keluangan waktu yang kita miliki. Tapi mohon maaf ya Bapak Ibu, karena ada keluangan tersebut sehingga kita itu cenderung menunda-nunda pekerjaan tersebut dan merasa gampang besok lagi sehingga pekerjaan tersebut tertunda dan tertunda. Bapak Ibu guru, ada beberapa tahapan yang dilakukan dalam mengerjakan aksi nyata. Yang pertama, kita selesaikan dulu. Di situ ada beberapa modul yang harus kita selesaikan. Setelah kita mengerjakan modul, ada di situ di dalam modul ada video-video dan fitur-fitur konten-konten yang harus kita simak. Setelah video tersebut kita simak, maka kita baru bisa mengerjakan post-test. Dan ini terkadang post-test itu juga kendalanya Bapak Ibu mengerjakan post-test itu tidak sekali klik langsung post-test itu lolos. Sehingga kalau ada tanda jempol yang hasilnya luar biasa pemahaman baik, maka itu kita akan merasa senang karena post-test sekali yang kita lakukan itu bisa langsung nilainya sempurna. Berikutnya Bapak Ibu, kita pilih salah satu aksi nyata yang kita memang anggap kita menguasai dan sehari-hari itu kita lakukan untuk teman kerja, rekan sejawat, ataupun kepada peserta didik kita. Kemudian baru kita mempraktekkan aksi nyata. Aksi nyata di situ, di platform Merdeka Mengajar, setiap topik ada disediakan beberapa aksi nyata, terkadang ada lebih dari 3 aksi nyata. Maka aksi nyata tersebut kita bebas memilih, kita milih aksi nyata yang sesuai dengan
yang kita lakukan atau sesuai dengan materi yang kita kuasai. Atau di situ Bapak Ibu ada nyata yang ditujukan untuk kepala sekolah dan ada aksi nyata yang ditujukan untuk wakil kepala sekolah. Kemudian kita bisa tuangkan aktivitas aksi nyata tersebut ke dalam format PDF dan maksimal 10 MB. Bapak Ibu, saya biasanya kalau mengerjakan aksi nyata itu menggunakan aplikasi Canva yang biasa saya pakai. Karena fitur di Canva itu cukup sekali mudah dipahami. Kemudian selanjutnya, kalau kita sudah memformat dalam bentuk PDF, maka kita bisa mengunggah aksi nyata tersebut. Nah, ini seperti fitur yang saya tampilkan ya Bapak Ibu. Tahap-tahapannya. Untuk tahapan yang pertama, Bu Ningsih, masih bisa jelas suara saya, Bu Ningsih? Oke. Yang pertama, Bapak Ibu, kita masuk ke dalam topik PMM pelatihan mandiri, kita klik aksi nyata yang sudah saya tampilkan di layar. Di sini saya tampilkan satu contoh topik aksi nyata yang pernah saya lakukan, yaitu Merdeka Belajar. Biasanya kalau kita belum pernah mengerti, karena topik ini dianggap topik yang sangat-sangat familiar dengan kita, topik yang cukup mudah yang biasa kita lakukan. Kemudian karena di sini ada aksi nyata dan sudah warna hijau, maka di sini saya sudah bersertifikat. Jadi nanti saya contohkan aksi nyata saya yang sudah bersertifikat nih Bapak Ibu. Kemudian tahapan selanjutnya Bapak Ibu, pilih topik aksi nyata, akan muncul di situ Bapak Ibu. Setelah itu kita bisa membaca ada rincian atau panduan pada setiap topik yang akan kita kerjakan. Untuk membantu kita menentukan aksi nyata mana, topik mana yang kita akan kerjakan. Bapak Ibu nggih. Jadi di sini ada pilihan aksi nyata 1, ada pilihan aksi nyata 2, ada pilihan aksi nyata 3. Ketiga aksi nyata tersebut tidak semuanya dan ketiga-tiganya kita kerjakan atau kita upload di situ, tetapi kita cukup memilih satu aksi nyata saja. Misal kita memilih aksi nyata yang ketiga pun juga boleh, maka aksi nyata yang ke-1 dan kedua tersebut tidak perlu kita lakukan karena kita sudah mengerjakan aksi nyata yang ketiga. Langkah selanjutnya Bapak Ibu, baca dengan seksama rincian pada setiap topik aksi nyata. Tentukan topik yang akan kita pilih dan silakan lihat pilihan tersebut kemudian diarahkan kembali untuk menentukan atau untuk melihat daftar topik aksi nyata yang telah disediakan di PMM. Kemudian jika kita sudah yakin terhadap salah satu topik aksi nyata tersebut Bapak Ibu, maka kita bisa langsung mengklik. Ini kebetulan topik aksi nyata. Di sini Bapak Ibu sudah terlihat bahwa ada 3 topik aksi nyata. Topik aksi nyata yang pertama, di sini membuat rancangan pembelajaran terdiferensiasi dengan mengintegrasi konten literasi ini dalam kurung guru. Maka topik aksi nyata yang ini bisa dilakukan oleh guru. Kemudian yang kedua dan ketiga, pada melibatkan pihak luar, di situ ada dalam kurung guru dan kepala sekolah. Bu Ningsih, suara saya masih jelas nggih? Maka bisa dilakukan guru dan juga ibu sekolah yang di sini nanti mengemban sebagai kepala sekolah. Dan yang ketiga, berbagi praktik baik literasi bisa dilakukan oleh guru dan kepala sekolah. Maka dari ketiga pilihan aksi nyata ini kita sebagai guru bisa memilih ketiga-tiganya, 1, topik 2, dan topik yang ketiga. Setelah kita memilih topik yang sesuai, maka kita klik selanjutnya, maka akan tercentang seperti ini. Pilih, kemudian kita klik selanjutnya, tampak pada layar. Sudah saya beri tanda tabel kotak di situ. Dan selanjutnya kita melakukan dan mempraktekkan aksi nyata sesuai dengan panduan Bapak Ibu. Jangan lupa bahwa setiap kita mengerjakan aksi nyata, setiap topik itu memiliki panduan yang berbeda-beda. Maka kita harus
melakukan sesuai dengan topik dan panduan masing-masing. Kita cermati aktivitas aksi nyata sehingga sesuai dengan panduan yang diminta, dan nanti kita akan harus memformat dalam bentuk PDF. Ukurannya kurang dari 10 MB. Oke. Oke, Bu Ningsih, ini biasanya yang menjadi rasa jengkel Bapak Ibu. Benar Bu Ani. Saya pribadi itu juga kalau mau membuat aksi nyata di luar kebiasaan kita mengajar, meluangkan waktu itu juga sangat-sangat minim sekali. Nah, pada pagi hari ini saya minta Bu Ani mohon untuk diberi tip dan trik bagaimana menulis dan aksi nyata itu bisa cespleng dalam waktu 1 hari. Biasanya itu faktor M itu loh, Bu Ani. Iya, Ibu Ningsih, sehingga mengapa ya Bu? Aksi nyata yang kita lakukan sekali, 2 kali, 3 kali kok terus-menerus ditolak. Bahkan kita mengerjakan hanya satu pun itu pun tertolak. Sehingga untuk membuat niat kita mengerjakan lagi itu perlu sesuatu effort yang sangat biasa. Bapak Ibu guru hebat MGMP IPA Kabupaten Gresik, mengapa aksi nyata yang kita lakukan itu seringkali ditolak atau bahkan kita membuat satu pun itu tertolak. Memang Bapak Ibu mengerjakan aksi nyata itu ada tips dan triknya. Bapak Ibu guru hebat MGMP IPA Kabupaten Gresik, saya hanya sharing di sini berbagi ilmu. Alasan aksi nyata kita itu selalu ditolak. Yang pertama, tidak sesuai dengan judul, panduan, ataupun kita tidak lengkap atau kurang lengkap. Dalam artian di situ dokumentasi, kemudian umpan balik tidak sesuai dengan respon yang diharapkan. Jadi kita harus mencermati Bapak Ibu, respon yang diminta itu kalau respon memang audiensnya peserta didik, maka umpan balik yang kita berikan harus umpan balik dari peserta didik. Bukan kebalik. Kadang yang kita minta itu respon dari peserta didik, tapi umpan balik yang kita berikan umpan balik dari teman sejawat atau atasan kita. Sehingga itu kurang sesuai atau tidak sesuai dengan prosedurnya. Umpan balik yang diberikan harus sesuai dengan sasaran yang diminta dalam topik aksi nyata tersebut. Itu template-nya ya Bu Ani ya. Jadi seperti itu. Berikutnya, tidak kalah pentingnya, dokumentasi yang bisa berupa foto, bisa berupa video, konten-konten singkat dalam kegiatan maupun komunikasi dalam umpan balik itu juga sangat-sangat penting. Jadi harus ada dokumentasi. Ada dokumentasi, tidak ada umpan balik pun tidak lolos. Oke? Jadi tidak ada dokumentasi, hanya umpan balik pun tidak lolos. Jadi keempat-empatnya ini merupakan unsur penting. Berikutnya Bapak Ibu, kita tidak boleh hanya sekedar kopas, maka kita dinamakan plagiat nih Bapak Ibu, plagiase. Kita tidak boleh 100% dari halaman 1 sampai halaman terakhir kita itu mengkopas dari pekerjaan teman atau kita hanya sekedar mengganti nama dan foto saja. Dalam artian begini, kita bisa bekerja sama dengan teman semapel boleh di situ. Kita bisa berkolaborasi, tapi nanti di situ kita kasih keterangan dalam aksi nyata kita, bahwa kita mengerjakan aksi nyata tersebut berkolaborasi dengan teman semapel. Alangkah enaknya kalau kita bergeraknya itu sama-sama nih Bapak Ibu, sehingga kita hebat, tidak hebat sendirian, tetapi hebat dengan merangkul dan menggandeng kanan kiri teman kita, sehingga kita bisa mengerjakan aksi nyata bersama-sama. Misal dalam satu rumpun mapel di sekolah kita terdapat 5 guru, maka kita bisa berkolaborasi. Nanti aksi nyata yang kita lakukan itu hanya satu saja, tapi nanti dikasih keterangan bahwa kita berkolaborasi dengan teman semapel atau teman serumpun, begitu Bapak Ibu, sehingga kita tidak dianggap sebagai plagiat. Itu Bu Ningsih. Masya Allah, inspiratif sekali Bu Ani. Terima kasih. Nah, itu yang berikutnya, kalau lolos validasi itu Bu.
Jadi waktunya. saya akan meneruskan materi tinggal sedikit ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, mohon izin bahwa bagaimana agar aksi nyata yang kita lakukan tadi tidak sia-sia, sehingga membuat kita menjadi bersemangat. Alangkah senangnya apabila kita mencoba mengerjakan hanya satu, kemudian kita tunggu hanya beberapa hari, kemudian aksi nyata yang kita lakukan itu, kita buka kok ternyata sudah tercentang hijau dan bertulis. Oh ya, alhamdulillah. Siap untuk diunduh. Bagaimana perasaan kita, Bu Ningsih? Aduh, berbunga, kayak kita mendapatkan undian apa gitu. Jadi alangkah senangnya kita. Sehingga karena rasa senang itu membuat kita menjadi ketagihan, membuat kita bisa melakukan lagi, ayo mencoba lagi, membuat lagi, sehingga tanpa terasa seminggu kita bisa menghasilkan 2 aksi nyata yang tanpa beban, ngoten Bu Ningsih. Ya Bapak Ibu guru hebat MGMP IPA Kabupaten Gresik. Bagaimana agar aksi nyata yang kita lakukan tadi lolos validasi? Yang pertama tentunya kita harus memahami panduan dalam membuat aksi nyata dengan baik. Tentunya Bapak Ibu lebih hebat dari saya, nggih. Yang kedua, pastikan Bapak Ibu tadi sudah menguasai dan sudah mempunyai bukti dokumentasi kegiatan aksi nyata yang sudah dilakukan. Tentunya Bapak Ibu, kalau kita sudah seperti ini, maka kita bukan 1-2 kali untuk membuka platform Merdeka Mengajar, tetapi kita harus lebih familiar, ngoten. Bukan terasa asing kan ketika kita diminta untuk membuka platform Merdeka Mengajar, sehingga itu merupakan alat kita atau kita tidak bisa lepas lah, kayak buku, kayak pulpen itu kan tidak bisa lepas dari kita, ngoten nggih Bapak Ibu. Berikutnya bisa kita tambahkan umpan balik. Seperti yang saya kemukakan tadi, umpan balik tidak ada hanya dokumentasi saja, maka itu pun tidak akan lolos. Dokumentasi lengkap, baik, kemudian terdapat keterangan yang runtut, tetapi tidak ada umpan balik, itu pun kita tidak akan bisa lolos. Sehingga kita bisa menambahkan umpan balik dari sasaran auto audiens, bisa dari teman sejawat, bisa dari siswa kita sehari-hari. Kemudian Bapak Ibu jangan lupa mengisi deskripsinya, refleksi sesuai dengan jawaban naluri kita saja, sesuai dengan isi hati kita yang biasa kita lakukan. Kita tadi sesuai dengan topik itu tadi melakukan apa yang kita lakukan tadi secara tertuang itu ditulis saja. Kalau dulu itu tidak dibatasi dengan berapa kata, kalau sekarang itu dibatasi dengan 50 kata, sehingga kita hanya menjawab ya, itu pun belum cukup. Jadi harus ada alasan sampai ke 50 kata. Begitu Bapak Ibu. Mohon maaf saya di sini hanya berbagi praktik baik ya Bapak Ibu. Mohon ilmunya, mohon sharing di sini. Nggih Bu Ningsih nggih. Demikian Bapak Ibu kupas tuntas tips dan trik validasi yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya nanti kita bisa lanjutkan di sesi selanjutnya. Waktu dan tempat saya kembalikan ke saudara moderator Ibu Ningsih yang terhormat. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Bu Ani, luar biasa. Kita beri aplaus untuk teman kita Bu Ani dari UPT SMP Negeri 5 Kabupaten Gresik ini. Luar biasa, sangat terinspirasi kita untuk sudah diberi template, sudah diberi trik dan tipnya, tinggal kita kapan menyiapkan waktu di sela-sela kita mengajar dan kesibukan biar bisa mendapatkan sertifikat yang seperti Bu Ani lakukan. Terima kasih sharingnya dan praktek baiknya Bu Ani. Kalau kita sebagai guru, mudah-mudahan guru MGMP IPA atau yang Bapak Ibu hadir pada pagi hari ini, gimana Bapak Ibu? Kita semangat ya, masih semangat? Semangat. Alhamdulillah.
Nah, Bapak Ibu, Semangat. mari kita lanjutkan acara sharing ini. Kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk Bu Ani dan kita Iya, semua. Edwin. Bapak Ibu, guru yang hebat, pendidik di Kabupaten Gresik, mari kita lanjutkan acara sharing pada webinar pada pagi hari ini dengan sesi tanya jawab. Sesuai kesepakatan, monggo Bapak Ibu yang akan mengajukan pertanyaan, silakan diaktifkan raise hand-nya. Nanti kita persilahkan baru dijawab oleh narasumber kita. Monggo Bapak Ibu dipersilahkan. Iya, Bu Bisa Yani. menyalakan raise hand-nya. Bu Yani wes. Saya Bu Yani wes angkat tanya. tangan. Oh iya Bu Yani, ini Sambil tunggu ada. teman-teman ya, kelihatannya belum Iya. ada yang raisen ya. Iya. Manfaatkan Monggo, waktu. Bu. Saya juga kepingin bertanya ya Bu Ani, boleh ya Bu Ani? Bu Ani, saya itu pengen lihat langsung itu gimana Bu Ani itu waktu lolos itu boleh nggak dibuka satu apa dua gitu contohnya. Misalnya saya itu yang belum itu kayaknya misalnya apa ya asesmen sama project itu OTW gak jadi Bu Ani. Boleh nggak dicontohi? Maksudnya itu punya gambaran, oh kayak gini nih pasti lolos gitu. Yang konkret gitu. Boleh nggak Bu Ani? Terima kasih. Monggo Bu Ani, Ya, pertanyaan yang bagus. Iya. Dipersilakan Bu Ani memberi tip and trick pada kita semua. Sebentar, nggih. Izin share screen dulu nggih. Bu Monggo, Ningsih. Ya, silakan. oke. Mungkin Bapak Ibu nggih langsung praktek saja tadi seperti Bu Yeni. Bu Yeni tadi mengerjakan yang topik apa Bu Yeni? Saya Asesmen. itu Asesmen ya Bu. asesmen sama diferensiasi ya, yang gak jadi-jadi. Oh, diferensiasi ya. Coba Ye, diferensiasi. Atau kita Diferensiasi. kebetulan asesmen sama diferensiasi. Ye. Nggih, mohon maaf nggih Bapak Ibu, saya sekedar sharing saja, ngoten nggih. Mohon maaf barangkali punya saya juga penuh dengan kekurangan. Ngoten. Siap, Bentar. siap. Apa-apa. Ya, monggo Bu. Nggih, sebentar Bu. Oke. Barangkali sambil ada menjawab, barangkali saya tampung dulu pertanyaannya. Dua penanya, Bapak Sudah. Ibu hadirin. Dipersilakan untuk Bu Ningsih, Bu Yeni, terdengar suara saya? Terdengar Bu Ani? Alhamdulillah masih jelas, Pak Ani. Jelas. Bu Yeni terdengar suara saya? Ye. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya berbagi yang lebih dulu saya lakukan mungkin dengan Bapak Ibu Guru. Bapak Ibu Guru hebat. Ini salah satu contoh topik aksi nyata melakukan salah satu jenis pembelajaran berdiferensiasi. Bapak Ibu, ketika kita melakukan aksi nyata, itu saya itu menggunakan aplikasi Canva. Karena yang pertama, apabila kita membeli sesuatu, itu kan kita membutuhkan casing yang menarik. Casingnya sudah menarik, itu kan pembeli itu merasa senang, ngoten nggih. Begitu juga ketika saya menjadi bagian dari penelaah, maka saya mengoreksi penelaah Bapak Ibu Guru hebat itu kalau casingnya itu bagus, maka halaman satu, halaman berikutnya saya itu merasa senang. Saya merasa menikmati di situ. Tetapi kalau casing awalnya misal Bapak Ibu Guru hanya menyertakan satu halaman saja, kemudian dalam bentuk aplikasi Microsoft Word, maka alangkah kurang menariknya gitu. Sehingga Bapak Ibu yang pertama memang tipsnya kita itu menggunakan aplikasi yang saya pakai itu aplikasi Canva. Karena aplikasi Canva sangat familiar, cukup mudah, okay? Dan
mudah untuk sekali dilakukan oleh Bapak. Yang pertama, ya Bapak Ibu, judul harus sesuai, ya sesuai dengan topik. Kemudian di situ ada beberapa panduan, di antaranya apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Nah, Bapak Ibu, ini aplikasi Canva yang saya pakai. Alangkah sungguh tidak menariknya apabila tulisan ini hanya ditaruh di hanya sekedar aplikasi buat ngoten nggih, Bu Yeni nggih. Sehingga kalau aplikasi seperti ini kan kelihatan menarik ngoten, Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu guru lebih hebat dari saya dalam menggunakan mengoperasikan aplikasi tersebut. Jadi yang pertama, topiknya harus sesuai, pembelajaran diferensiasi. Kemudian pembelajaran diferensiasi bisa berdiferensiasi konten. Bu Ani, kapannya belum kelihatan, hanya di file saja. Hah? Belum di share screen, Mbak. Belum dibuka itu filenya, belum dibuka, Mas Edi. Filenya belum dibuka. Sudah kok. Sudah. Dokumen aksi nyatanya belum dibuka, Pak. Ya, ini masih foldernya dibuka. Iya. Sudah? Belum? Ya, saya ulangi share screen-nya sebentar. Ya, Bapak Ibu, alhamdulillah Gimana? sangat sudah. Sudah. Ini sudah. Punten saya ada yang tampak. Oke, nah, ini tadi seperti yang saya bilang, Bapak Ibu, kalau kita beli permen, bungkusnya sangat menarik, sangat bagus, itu maka untuk merasakan dalamnya itu kita bersemangat, ngoten. Apalagi dikasih foto yang lebih menarik, ngoten. Berikutnya, isi harus sesuai dengan topik yang diminta. Yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi seperti yang diminta oleh Bu Yeni tadi. Kebetulan berdiferensiasi ini saya sudah mendapatkan sertifikat. Berdiferensiasi ada 3, berdiferensiasi konten, proses, dan produk. Ini Bu Yeni, nggih. Kemudian sesuai dengan gaya belajar anak. Nah, seperti ini Bapak Ibu, nggih. Artinya kita bisa sharing dengan teman semapel. Artinya kalau kita membuat seperti ini sama dengan teman semapel serumpun boleh. Cuman nanti fotonya kita tinggal mengganti Bapak Ibu. Misal di sini kan harus ada dokumentasi, nggih. Jadi dokumentasi di sini kan foto saya, nggih Bapak Ibu. Nanti bisa diganti dengan foto guru semapel. Misal sama satu sekolah itu ada 6 guru mapel, maka ini nanti kita saling sharing, saling bergantian. Foto yang di depan isi-isi itu boleh sama, cuma nanti dikasih keterangan bahwa kita berkolaborasi dengan teman semapel, ngoten gitu Bapak Ibu. Gitu. Foto harus sesuai saat kita pembelajaran. Oke. Ini siswa ada 3 macam, oke. Siswa berdasarkan visual, auditory, dan kinestetik. Sesuai dengan ini, nah, kemudian Bapak Ibu sehingga memberikan dokumentasi jangan hanya 1 foto saja, ya Bapak Ibu. Foto 1, 2, 3 sehingga Bapak Ibu penelaah itu yakin, benar-benar yakin bahwa Bapak Ibu itu benar-benar melakukan aksi nyata ini, bukan hanya sekedar copy paste pekerjaan teman. Oke, kemudian pakai modul apa enggak Bu Ani? Pakai modul ajarnya diferensiasi. Bisa tidak. Nah, kemudian umpan balik. Umpan balik bisa dilakukan oleh audiens dalam arti anak, ya Bapak Ibu. Atau umpan balik itu saya ini pilih yang sederhana. Jadi saya tanya jawab ke anak, kemudian secara tertulis begitu. Kalau pakai anak ya, Bu Ani. Oh, gitu ya. Anak. Ya. Bisa dilakukan itu Bu. Secara tertulis. Misal Ibu buat tulisan tangan. Pertanyaan, bagaimana pembelajaran yang dilakukan Ibu Ani hari ini materi perpindahan kalor. Maka siswa itu menjawab secara langsung tulisan anak. Sehingga kita bisa nanti memfoto saja.
Enggak apa-apa, walaupun tulisan anak terkadang ada beberapa anak yang tulisannya semrawut juga enggak apa-apa. Itu memang real tulisan dari Maaf, Bu Ani. Dan dalam. ini boleh berlaku juga untuk misalkan guru IPA di UPT SMP 9 itu ada 5 gitu. 5 orang bisa langsung pakai aksi nyata ini asalkan diberi keterangan sesuai tip yang diberikan Bu Ani tadi. Betul, kita ada keterangan bahwa kita berkolaborasi dengan teman pun satu sekolah, begitu Bu. Iya. Ya Bu Ani, berarti ya Bu Yani, gimana? Kita akan action ya Bu Ani. Oke, terima kasih penjelasannya Bapak Pak Ani. Ibu, ada dokumentasi tidak ada umpan balik pun tidak lolos. Ada tidak ada dokumentasi hanya umpan balik pun tidak bisa lolos. Ngoten. Oke, ya Allah Bu Ani. Terima Dan kasih. jangan lupa terima kasih foto yang secantik mungkin. Barangkali Bapak Ibu hadirin hebat yang ada satu lagi pertanyaan. Terima kasih tadi untuk Bu Yeni dan Bu Ani yang telah memberikan jawaban untuk kali ini. Terima kasih Bu Yeni sharing. Terima kasih Bu Ani. Ada Bapak Ibu ada kesempatan satu lagi yang ingin bertanya atau sharing, ditanyakan apa kendala pada saat pembuatan aksi nyata. Itu Silakan. Bu Nur Hasanah. Bu Nur Hasanah. Ya, monggo. Ibu Nur Hasanah diperkenalkan dari UPT SMP Negeri. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hasanah dari UPT SMP 6 Gresik, Bu. Ya. Luar biasa Bu Ani atas paparan yang diberikan terkait tips dan trik lolos validasi aksi nyata di PMM. Yang saya tanyakan Bu Ani terkait pembuatan aksi nyata, kita kan pernah lolos dan juga pernah tidak lolos. Nah, kira-kira berapa kali diberi kesempatan ketika kita itu tidak lolos? Mungkin Bu Ani sebagai penelaah aksi nyata tahu berapa kali kesempatan yang diberikan oleh kita ketika kita tidak lolos. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nur Hasanah, luar biasa pertanyaannya. Monggo Bu Ani dipersilakan untuk menjawab. Bapak Ibu guru hebat MGMP IPA Kabupaten Gresik, begini Bapak Ibu, selama saya sedikit punya pengalaman, saya juga pernah seperti itu. Saya sudah melakukan aksi nyata, kemudian aksi nyata yang saya lakukan pertama tidak lolos. Kemudian saya unggah lagi, saya perbaiki sedikit, saya lakukan revisi di situ sedikit. Kemudian saya unggah lagi. Kemudian berikutnya tidak lolos lagi. Saya pun penelaah aksi nyata, kenapa kok tidak lolos kan gitu, nggih. Nah, saya juga pernah pengalaman seperti itu. Maka saya mengajukan banding Bapak Ibu. Sehingga tapi di banding itu ditulis. Jadi ada keterangan di situ. Apa yang menjadikan tidak lolos karena saya sudah melakukan sesuai dengan panduan. Jenengan tulis panduannya seperti ini, umpan balik sudah saya lakukan, umpan balik sudah ada umpan balik dari teman sejawat, umpan balik sudah ada dari audiens di sini siswa, kemudian dokumen yang saya cantumkan juga dokumen yang saya kira sudah lengkap, ngoten Bapak Ibu, sehingga saya memerlukan pencerahan untuk menjawab. Angka selanjutnya, kenapa menjadikan validasi itu kok tidak lolos? Untuk revisi ya Bu Ani. Ngoten. Ya. Begitu? Kita jangan buat lagi yang menyebabkan kita menjadi agak pusing dan putus asa selanjutnya. Semangat Bu Nur Hasanah, kita revisi dan kita buat lagi. Selamat berkarya. Iya, siap gitu. Terima kasih Bu Ani. Semangat untuk kita semua. Tepuk tangan untuk Bu Nur Hasanah dan kita semua.
Terima Wak- kasih. ya, Bu Ani. Monggo Bu Ani, sudah acara tanya jawab. Kiranya Bapak Ibu guru sudah tidak ada yang mengaktifkan lagi rasanya. Mungkin untuk yang pertanyaan bisa Japri langsung pribadi kepada Bu Ani. Bu Ani selalu siap dengan tangan terbuka. Begitu ya Bu Ani ya? Oh ya, Ya, untuk Ya. pertanyaan yang di luar webinar ini. ya. Barangkali Bapak Ibu ada Atau kesempatan di Bu luar. Nise ada pertanyaan lagi mungkin Ya, sampai mungkin teman-teman. ada beberapa, nggak apa-apa, Bu Ani, dibuka Oke, aja. monggo, Monggo monggo. Bapak Ibu. Ya, silakan Ibu. Monggo. Lah Bu Ani, sambil menunggu saya sedikit aja untuk menghilangkan tadi Bu Ani. Faktor malas itu Bu Ani, faktor M. Nah, itu gimana sih? Sudah pulang atau sudah selesai mengajar mau menengok di laptop atau itu rasanya kok males gitu loh Bu Nani. Nah, biar cespleng satu kali jadi terus diloloskan oleh PMM. Barangkali diloloskan oleh Bu Ani. Nah, itu. Sambil senggol-senggol PMM ku kok lolos no. Ya, gitu. Apa perlu saya membawa apa gitu reward untuk Bu Ani? Itu pasti Monggo, Ibu Bu Ani. Nise, bulan, pasti kasih ada bulan. rewardnya ya. Iya, tetap semangat, Ge. Karena saya tidak bisa menentukan saya mau ngoreksi punyanya Bu Yeni atau saya masih mau ngoreksi punyanya Bu Ningsih atau saya mau ngoreksi punya saya sendiri. Karena itu merupakan suatu sistem Bapak Ibu, Ge. Sehingga saya itu secara acak. Sering saya mengkoreksi teman-teman yang ada di Aceh, jadi seluruh Indonesia. Malah jarang saya koreksi teman yang Gresik sendiri. Satu kabupaten. Ya. Satu kabupaten. Itu triknya tadi. Secara acak. Dipilih Bu Ani, diseleksi yang Gresik aja dulu gitu. Berarti loh. saya harus metani gini, Terutama, ini punyanya Pak Farikin, langsung tak klik gitu. Iya. Iya, dipilih yang dari Gresik Ya, dulu. anggota MGMP Bu Ani. Ya, diprioritaskan Bu Ani. Gak bahaya taiku. Iya. Jangan ya Dik ya, jangan. Iya. Ya kita mudah-mudahan nanti siapa tahu habis webinar ini terus Bu Ani memvalidasi punya MGMP IPA Kabupaten Gresik langsung lolos. Kita harus rajin Bu Ge, jangan malas tadi. Jangan ya Dik ya, jangan malas ya. Ngoten. Yang pertama memang Ge Bu Ningsih nggih teman-teman Bapak Ibu guru hebat semuanya. Yang pertama memang harus didasari dengan niat. Segala sesuatu itu kudu niat dhisik. Ngoten. Jadi yang pertama niat, yang kedua kita bisa mengatur bisa sebisa mungkin mengatur jadwal kita karena memang Bapak Ibu nggih kesibukan yang kita biasa baik di sekolah maupun di sekolah lagi biasa ya di kampung tempat tinggal. Bulan-bulan begini di kampung itu kesibukannya juga luar biasa. Berikutnya Bapak Ibu juga jangan suka menunda-nunda sesuatu. Nah, itu kan kok sek sehingga menumpuk. Betul. Ya. Dan jangan lupa juga Bapak Ibu pilihlah topik yang sekiranya sangat sederhana bagi Bapak Ibu jenengan. Topik yang mudah kita lakukan seperti judul Merdeka Belajar, kemudian kurikulum Merdeka, terus pembelajaran berdiferensiasi. Setiap semester kita itu kan mesti ada penilaian dengan atasan kita. Maka ya saat itu kita bisa mengambil dokumentasi sekaligus nanti kita bisa menguploadnya di aksi nyata Bapak Ibu. Seperti yang saya lakukan tadi itu saya saat penilaian dengan atasan. Pada saat pemilihan topik supervisi diferensiasi. Oke, pada saat supervisi bisa 1-2 kali mendayung ngoten. Iya. Oke, berikutnya Bapak Ibu saya menyadari bahwa jenengan mungkin maaf sudah senior, okay. Jadi untuk membuka aplikasi yang baru itu perlu niat dan perlu kemauan. Misal Bapak Ibu
sudah senior terus dikongkon belajar Canva niku lho Bu. Lah Iya. yo mikir ngoten. Sehingga kita tidak Notolnya. sungkan meminta bantuan Ibu, Bapak Ibu guru yang lebih muda. Nah, itu Juga saya untuk banget Bu Ani. dimintai bantuan ngoten nggih Bu nggih. Iya betul. Notolnya HP atau kalau dikerjakan itu loh Bu, kadang tergeser itu terus kita patah hati. Selesai oh, sudah besok aja. Nah itu tadi besok aja. Nggih, karena aplikasi Canva kan ya bukan aplikasi apa dari dulu memang familiarnya baru-baru ini, apa mungkin saya yang masih familiarnya baru-baru ini. Sehingga kalau Bapak Ibu guru yang sudah senior terkadang perlu belajar dan memang apa itu kemampuannya itu memang kakek sih dipikir gitu loh Bu. Betul. Sehingga kayak apa ya njaluk bantuan koncoe sing gelem-gelem ngono lho Bu. Jangan lupa minta bantuan. Ya apa iki caranya gitu. Kalau saya Bu Ani selalu minta bantuan Pak Farihin. Nah. Oh Bu Nuri satu sekolah sama Pak Farihin. Iya betul. Iya. Nah, namanya berkolaborasi gitu. Iya. Tapi kok takokno deh Pak Farihin niku. Bu, saya lho Bu, sampe njuk tolong aku dhewe gak lolos. Bu Ani, dalam Pak Farihin. Biasanya kalau pakai Canva itu filenya itu terlalu besar sehingga kalau di convert ke PDF itu terlalu besar. Saya sering begitu, terutama Canva yang pakai akun ID belajar itu kan apa namanya template-nya kan bagus-bagus dan banyak. Ya, bagus. Ya gitu. Ya. Maka saya juga pernah seperti itu. Maka saya kecilkan beberapa kali, Pak. Tahu kadang pindah apa itu kadang itu ada yang small itu ada 11 zone itu 11 zone itu yang bagus. Iya, 11 ya, zone. Seperti itu. Nggih. Kalau I love itu kecil. Ngoten diganti nggih Bu ya. Ya, saya pakai 11 zone itu langsung kecil dari 100 MB tinggal 2. Iya. Sama Bu Yani. Namanya berkolaborasi nggih Bu Nur Hasanah. Pak Farihin bergerak sendiri itu tidak keren. Tapi bergerak bersama-sama dengan satu tujuan yang bagus itu yang lebih sangat keren. Sukses sendiri itu sudah biasa Bapak Ibu. Kalau sukses bersama-sama sehingga membuat teman kita bahagia itu luar akan biasa. Nilai amal ibadahnya. MGMP itu Bening hebat. Ya. Ya Bening sih. Terima kasih. Bani, ngapunten. Senior, Pak Heru, monggo Pak Heru. Ya monggo Pak Heru. Pak Heru, monggo. Monggo yang ada di rumah itu, Pak Heru. Monggo Pak. Itu Pak Heru. Spesial, pertanyaan spesial dari senior. Ya. Mantan Ketua MGMP. Tepuk tangan untuk Pak Heru. Dianmut Pak Jen, Pak Jen dianmut. Pak Zen. Monggo Pak Heru dipersilakan Pak Heru. Pak Zen di unmute untuk monggo Pak Heru. Pak Heru kita tunggu suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk Bu Ani, 30 rek. Ya, terima kasih. Cepat selamat. Kita itu oversek di sana. Oversek. Kati pensiun. Jadinya ya tadi malas. Tapi kita mencoba. Saya ini 5 itu kena aksi nyata semua. Ada narkoba, ada gizi, ada apa saja itu ini. Ini mau saya perbaiki. Ternyata menarik sekali yang disampaikan oleh Bu Ani. Mungkin aksi nyata yang tidak ada kolaborasi. Ya itu tadi ada komentar ataupun apa. Oh hanya sederhana saja sebenarnya. Jadi kita itu kadang-kadang bayangan kita itu muluk-muluk soalnya kata ono contoh nih. Kalau diberikan contoh kan seperti tadi, apa mana ada di share nanggone MGMP tidak monggo Bu Ani.
Tidak hanya untuk Monggo. tapi untuk komparasi aja, perbandingan kita, oh ternyata ini yang lolos itu. Betul, betul. Nggih. Oke. Jadi satu saja Bu Ani, tolong di share di MGMP, mungkin tidak plug gitu enggak, tapi minimal seperti tadi ada komentar dari siswa, kemudian ada umpan Umpan balik balik. apa saja, monggo. Nah, kita kan enggak. Jadi kita itu kadang-kadang bingung delok PMM itu ngono wis rada bingung apa maneh jawabnya yang di depan-depan itu kan. Jadi ada yang bawa laptop itu lebih enak daripada bawa HP. Ya, insya Allah 5 ini nanti akan semangat kita perbaiki aksi nyatanya. Semuanya kena di aksi nyata. Teman ya, semangat ya. Terima kasih Pak Bairu. Ya, Kita usul aja bukan plagiat, tapi ada satu nanti yang di MG IMPA itu diberikan ini loh yang ada umpan balik ataupun apa. Hanya sederhana saja, fotonya siswa saja dan lain sebagainya tadi ya. Jadi kan kadang kita itu nggak tahu, itu aja nggak tahu. Oke. Terima kasih Bu Ani. Terima kasih. Semangat Abah Heru, Semangat. Bu Ani, ya atas Pak Heru barangkali ada yang di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ani, Halo. Bu Ani, saya tadi sempat baca chat atau komen di ini tadi. Ada beberapa pertanyaan tadi. Bu Ani, gimana caranya jadi penelaah aksi validasi itu? Itu gimana? Itu Bu Nur kelihatannya siap. Ya, benar, siap. Ya, siap ilmunya Bu Ani. Oke. Aksi nyata kita itu minim 15 kalau saya kemarin. Jadi kalau kita sudah memiliki aksi nyata 15, maka kita bisa mendaftar menjadi tim penelaah aksi nyata. Gitu. Terus nanti ketika kita mendaftar itu pun akun yang kita masukkan kan sudah terdetek di situ, Bapak Ibu. Ya, jadi tidak bisa misal kita membohongi kita punya 7 terus dibilang 15 itu tidak bisa karena sudah langsung ngeling ngoten lho Bapak Ibu. Ya, Bu Nur. Semangat ya, siap. Itu ya Bu Ani ya, sudah ngeling sepertinya sama seperti ketika pembuatan kombel di PMM. Ya, itu kan ada syarat untuk menyelesaikan beberapa itu belajar mandiri di PMM. Ketika tidak dari topik itu ada yang tidak dikerjakan, itu kan muncul sendiri. Anda belum menyelesaikan. Utama yang harus lolos itu merdeka belajar. Merdeka, iya merdeka belajar. Kalau sudah lolos administrasi, maka selama 2 minggu kita mengikuti pelatihan. Gitu. Gitu. Sambil menjawab pertanyaan dan Bapak Ibu hadirin semua yang hebat, dipersilahkan untuk segera mengisi absensi yang telah disiapkan oleh panitia. Silakan Bapak Ibu sambil bertanya. Absensinya jangan lupa agar sertifikat kita nanti bisa lancar untuk diterimakan. Mohon nama, gelar, beserta asal sekolahnya jangan sampai keliru ya. Monggo Bapak Ibu, jangan lupa ditutup jam 11. Kalau di atas. Bu Ani, kalau lihat wajah sampean kok jadi pengen bertanya terus saya. Saya bisa menjawab Pak Faridin. Iya, sebenarnya kalau sudah lolos 1 dapat sertifikat ya, itu kita ketagihan loh itu. Saya pernah juga. Iya Pak ya, ketagihan ya Pak. Ya, ketagihan kita buat lagi. Ternyata memang seperti yang sudah disampaikan sampai tadi dan Pak Heru tadi, ya gampang-gampang itu nggak terlalu susah banget juga gitu loh. Cuma ya itu tadi. Faktor M. Iya. Seperti itu. Dan sekedar informasi pada Bapak Ibu seluruh anggota MGMP IPA. Jadi kegiatan ini, webinar ini kan
kita isi dari teman kita sendiri, contoh dari Bu Ani, dan tidak menutup kemungkinan juga Bapak Ibu yang lain bisa mengisi kegiatan seperti ini. Tidak hanya di webinar, mungkin di pertemuan mendatang bulan Oktober. Kita kan kemarin kan sudah menjadwalkan, kalau nggak salah Bu Yani. Tapi kalau Bapak Ibu, monggo, nggak apa-apa, bisa sharing. ya bisa sharing ilmunya di pertemuan rutin, nggak apa-apa. Nanti untuk uang kopinya hubungi Bu Yani, bukan itu ke Lombok atau apa gitu loh. Offline dah, Pak. Nggak apa-apa Bapak Ibu, oke. Dipersilakan, jadi MGMP IPA memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh anggota berbagi praktik baik seperti ini. Ya. Melalui Zoom lagi, Pak Warin. Jadi ini Bu Ani ini kan sebagai pioner pertama kali sehingga bisa memberikan motivasi kepada teman-teman supaya bisa ikut dalam kegiatan seperti ini menjadi pemateri. Nah, lumayan. Jadi untuk pemateri poinnya 8 G yang dimasuk di RK. Ya pemateri kan gitu. Itu Pak Zainuri kayaknya mau ada yang diungkapkan itu Pak. Silakan Pak Zain. Mohon maaf, tadi ada kendala sekitar 15 menit, Pak Farifin. Karena WA web saya lagi error tadi. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Pak Zain. Kita ini kan perdana dan masih perlu banyak latihan, ya. Latihan ini. Alhamdulillah, ya. Pesertanya monggo yang tadi. lain gimana? Monggo. Yo, Bu Ut mencongol, Bu Ut, silakan Bu Ut. Bu Utami. Pertanyaan mencongol. Terima kasih Bu Utami. Saya katanya mau partisipasi. Monggo Bu Utami, barangkali pertanyaan terakhir Ibu Ani sangat antusias. Lagi di mana itu Bu Ut? Ya, halo. Bu Utami lagi di jalan tuh. Lagi di mana Bu Ut? Halo, silakan Bu. Putus suaranya Bu. Kabarnya? Iya, kurang keras. Halo. Ya, halo. Ya jelas. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang hebat, Bu Ani, sukses sekali. Terima kasih. Bu, saya 3 kali itu gagal. Makasih doanya. Pertama itu Bu Ani, yang mengapa kurikulum merdeka diadakan kurikulum merdeka direvisi. Itu saya gagal. Bu Ani, tipe yang paling bagus itu berapa lembar Bu Ani? Untuk menjadikan sukses, menjadikan berhasil berapa lembar? Maksimal berapa lembar? Kemudian kata-kata yang digunakan, kata-kata gaul, atau kata-kata yang biasa, atau kata-kata yang mudah dipahami. Terima kasih. Apa mau kata-kata gaul? Ya. Piye kata-kata gaul itu? Bu Uti dari mana ya? Dari Cerme 2, Pak. Enggak, Kecamatan apa, Bu? Cerme. Wah, Pak. Kalau yang ngoreksi Bu Ani ngerti, Bu. Bahasa gaul Cerme. Jangan tak tanyai itu aksi nyata punya Ibu Ut iku sing piye sih? Kok 3 kali kok gak lolos-lolos? Nah, yang pertama, mengapa kurikulum berubah? Itu yang pertama, Bu. Yang kedua itu yang lali. Terus Bu Ani ada Pak Rupi barangkali mau menyampaikan. Ya, Pak Rupi, monggo. Pak Zain, tolong Pak Rupi, Pak Zain. Sambil menunggu Pak Rupi, monggo dipersilakan. saya izin share screen, kelihatan Bapak Ibu? Belum dibuka, masih filenya belum dibuka. Sambil nunggu ya. Ya.
Saya berbagi pengalaman saja tentang aksi nyata yang ditolak. Sebetulnya ketika aksi nyata ditolak, itu kita lihat alasan apa yang menjadi aksi nyata kita ditolak. Saya beberapa kali ditolak itu dengan alasannya tidak jelas. Jadi katanya aksi nyata Anda tidak sesuai. Akhirnya saya ajukan banding. Ya, saya ajukan banding. Saya tidak membuat aksi nyata lagi, tapi saya hanya mengajukan banding. Dengan kata-kata apa? Seperti yang dikatakan Bu Anik tadi, saya bilang, penolakan yang diberikan oleh tim penelaah kurang bisa saya pahami. Mohon untuk diperjelas apa yang kurang dari aksi nyata kami. Karena kami sebelum mengerjakan aksi nyata hingga akhir sampai pada umpan balik. Nah, saya kirim Bu. Nah, ternyata jadi hijau. Jadi beberapa kali itu seperti terus. Nah, karena tidak jelas. Jadi mohon kalau ada ditolak, Bapak Ibu tidak putus asa, ya. Dilihat saja alasan penolakannya. Kalau teman saya itu pernah penolakan kurang dokumentasi dan umpan balik. Tinggal ditambah saja dokumentasi dan umpan balik, alhamdulillah juga lolos. Justru kalau kita mengerjakan dari awal, itu kita semakin sulit. Kalau saya lihat dari teman-teman itu mengerjakan lagi dari awal, itu semakin sulit. Nah, makanya beberapa teman kemarin yang konsultasi dengan saya bilang, Bu langsung aja saya lihat kan. Saya lihat aksi nyatanya, ternyata sudah memenuhi kriteria seperti panduannya, dan saya ajukan banding saja. Ternyata alhamdulillah lolos Bu. Bahkan sebelum booming dari PMM ini kemarin, ketika saya ajukan banding, hari ini saya ajukan banding, besok pagi sudah hijau. Nah itu pengalaman dari saya, mudah-mudahan bisa menginspirasi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Sulika, ilmunya juga berbagi untuk kita semua. Waktu sudah menunjukkan pukul 11. Bagaimana Pak Rupi tanya tadi gimana? Ada barangkali untuk yang bertanya, apa kita beri kesempatan satu kali Pak Rupi nanti kalau jawabannya Ibu, ini ya monggo temanya nanti menarik buat kita semuanya. Monggo ya, Pak. monggo Pak Rupi dipersilakan. Ya, apa ditanya itu? Yeah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Saya diberi waktu untuk masuk di Zoom ini. Alhamdulillah ya, untuk MGMP pada kali ini mengadakan satu kegiatan yang luar biasa dan kami sampaikan selamat pada Bu Ani selaku narasumber. Saya juga punya pengalaman Bapak Ibu ya tentang PMM ini. Yang semula saya langsung lolos, satu kali langsung lolos, alhamdulillah. Kemudian yang kedua, ini yang ditolak. Kemudian saya lihat yang direvisi, saya revisi, ditolak lagi. Nah, kemudian sampai 2 kali. Akhirnya saya banding, ya, saya banding. Yang pertama masih ditolak. Kemudian yang terakhir, alhamdulillah sudah diterima dapat sertifikat. Tetapi sertifikat ini belum saya masukkan di periode Januari sampai Juni, ya. Tapi insya Allah saya masukkan di Juli sampai Desember ini. Nah, itu adalah sharing saya pada saat saya melaksanakan PMM ini. Dan satu hal yang memotivasi saya itu ketika mengerjakan itu, teman-teman itu kompak bersama-sama, ayo bareng. Ya, sehingga kami juga termotivasi untuk mengerjakan itu. Kalau mungkin sendirian, itu ya ketok males sih, seperti itu. Nah, oleh karena itu kegiatan-kegiatan semacam ini memberikan motivasi kepada kita semuanya,
untuk senang melaksanakan aksi nyata ya. Semoga berhasil. Wis gitu aja, saya tidak tanya apa-apa ya. Terus semangat. Dalam. Terima kasih. Terima kasih Pak Rufi'i. Salam ke Bu Wiji. Terima kasih Bu Wiji. Ya, saya salam juga ke Bu Wijinise ya, Pak Rufi'i ya. Ya, Bapak Ibu, barangkali terima kasih atas sharing dari senior-senior kita, Bapak Heru, Ibu Sulika, Ibu Sri Utami, Pak Rufi'i yang telah membagi kepada kita semua. Mungkin acara ini kita cukup ya Bapak Ibu untuk pada pagi hari ini. Sudah cukup ya? Cukup. Bu Ani, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga sehat selalu semuanya. Bapak Guru yang hebat. Tepuk tangan untuk Bu Ani dan teman-teman kita semua. Bapak Ibu, mohon maaf ya, saya sekedar sharing tadi masih banyak salah dan kekurangan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum ditutup, saya selaku materi, burung irian, burung cendrawasih, terbang di atas tanah Papua. Cukup sekian, terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya serahkan ke moderator Bu Ningsih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ani. Sehat selalu. Nah, Bapak Ibu yang hebat dan berbahagia, acara demi acara telah kita lalui bersama. Terima kasih 1 jam lebih panjenengan semua telah membersamai kita dengan meluangkan waktu sibuk. Semoga acara ini sangat bermanfaat dan bisa kita maknai bersama setelah acara webinar ini. Nah, sebelum acara ditutup, sesuai kesepakatan tadi, monggo Bapak Ibu semua bisa di-on kamera. Kita pasang wajah yang secakep-cakepnya Bapak Ibu. Kita mau diambil gambar sama Pak Zai. Ya, silakan kita pakai pose sebentar Bu, teman-teman masih belum ada yang di depan kamera. Sih, nunggu sebentar. Ya. Pak Zen. Silakan. Cek Pak Zen. 1. Bisa dihitung nanti Pak Zen. Masih ada. Mohon aktifkan feed kameranya. Ya. Mohon Bapak Ibu diaktifkan kameranya. Mohon aktifkan kameranya. Belum. Zen, punya saya ada tanda thread gitu. Ini masih ada yang belum. Pak Sokip, Bu Mas Fulatul Jauhrotun, enggak apa-apa ta? Bu Wiji belum menghadap kamera. Ya, sebentar. Bu Wiwin, silakan masuk foto Bu Wiwin. Ya, Bapak Ibu monggo silakan. Gaya apa ini Bu? Bebas tak? Apa MGMI Pak gini? 2 kali apa? Ada yang belum soalnya. Kita mau tak ambil kacamata. Gini. Kita berpos. Ya. Secakep mungkin. Dihitung ya Pak Zen. 1, 2, 3. 1 kali lagi. Lagi Gaya Pak bebas. Zen. Lagi. Dihitung Pak Zen. Yes, yang kecil hitung. Gaya 1, 2, 3. Terus. Sudah. Baik, terima kasih. Nanti dikirim ke grup Pak Zen ya. Iya, nah Bapak Ibu yang berbahagia, acara demi acara telah kita lalui bersama. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, saya sebagai moderator mohon maaf atas segala kekurangan. Pergi berkunjung ke rumah mantan. Di rumah mantan duduknya lesehan. Saya ucapkan terima kasih untuk semua perhatian dan mohon maaf jika ada kesalahan. Ada cewek berbaju putih, ini belum ngomong. Gigi merah dan tertawa lagi. Saya ucapkan cukup sekian dan terima kasih. Semoga kita nanti berjumpa lagi. Belajar hidup mandiri kepada siapapun harus patuh. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Aplaus terima kasih. Waalaikumsalam, terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Sebelum kita tutup, kita mohon Pak Sarso untuk memimpin doa. Pak Sarso dipersilakan. Pak Sarso, Pak Sarso. Monggo Pak Sarso. Ayai. Pak Sarso? Pak Sarso Xiaomi 2312AR 4R. Oh, mana? Pak Sarso. Iya, Xiaomi. Ini. Ye. Monggo Pak Sarso. Xiaomi 231. Di unmute, Pak. Nggih, sampun. Monggo Pak Sarso. Atau Pak Nur Hadi ya? Pak Sarso apa Pak Nur Hadi? Sampun niku. Atau diambil Pak Nur Hadi. Pak Nur Hadi? Nggih. Pak Nur. Nur siapa ini? Hadi Sukaimi. Pak Nur Hadi Sukaimi. Pak Nur. Pak Nur. Monggo dipersilakan. Iya. Abarupi apa Abaheru kae lho. Oh iya. Ya. Abaheru. Monggo Abarupi atau Abaheru? Monggo. Monggo Pak Rupi. Abarupi. Monggo kula amini. Nggih, monggo, Bah. Monggo, Bah. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Iya kana butuh. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Amin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighra. Allahumma ighfir lana wal muslimin wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Allahumma in asyhadu liman nafi'a wa qalban khashi'a wa rizqan wa shi'a wa shifa'un min kulli da'in wa saqam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Amin. Allahumma Allahumma inni a'udzu bika min al-jahli wal bukhli wa a'udzu bika min dunya wa min adzabil wa min adzabil ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana wa hab lana min ladunka rahmatan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Rupi yang setelah menutup dengan doa. Baiklah, Bapak Ibu yang guru hebat Kabupaten Gresik maupun di luar Kabupaten Gresik, kita setelah melalui seluruh rangkaian acara webinar pada hari ini dengan lancar, alhamdulillah, semoga bermanfaat dan kita nanti lolos validasi aksi nyata. Semangat. Semoga setelah Bu Ani nanti ada lagi yang mendapatkan lencana lolos aksi nyata sampai 15 ya. Amin ya. Amin. Terima kasih untuk Bu Ani, untuk Bapak Ketua Pak Farihin, Bu Ningsih, Bapak host Pak Zainuri, Bu Sulika, Bapak Ibu